Selamat datang di perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari mengenai Software Configuration Management. Di dalam sesi ini, kita akan belajar mengenai manajemen konfigurasi perangkat lunak, bagaimana kita melakukannya, dan tools apa yang digunakan. Kita akan sama-sama mempelajarinya dalam sesi ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita IF 3152 Rekayasa Perangkat Lunak dengan topik Software Configuration Management bersama saya Wikan Danar Sunindyo. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar banyak hal tentang Software Configuration Management. Yang pertama kita akan belajar tentang item-item Software Configuration, atau sering disebut sebagai SCI, Software Configuration Item. Di situ ada computer programs, ya, program komputer, ya, baik source code ataupun executable-nya. Kemudian dokumentasi, ya, dokumentasi perangkat lunak, macam-macam. Di situ ada software requirement specification, software design documentation, dan sebagainya. Ya. Baik digunakan untuk teknis, untuk programmer maupun untuk user dalam bentuk user manual. Kemudian ada data, ya, data yang dibutuhkan oleh program, ya, atau data-data eksternal lain. Oke, kemudian kita masuk ke elemen-elemen configuration management system. Ya, di situ ada elemen-elemen komponen. Elemen komponen adalah himpunan dari tools, ya, di dalam sistem management file yang digunakan untuk memungkinkan akses ke manajemen dari setiap software configuration item tadi. Ya, kemudian ada elemen proses, ya, di situ ada kumpulan prosedur-prosedur yang digunakan sebagai pendekatan yang efektif untuk melakukan perubahan pada manajemen dari semua stakeholder. Jadi semua pengguna atau semua developer itu bisa berperanan di dalam proses elemen ini. Kemudian ada construction element atau elemen-elemen construction, ya. Ini adalah himpunan dari tools-tools yang mengotomasikan konstruksi atau pembuatan atau pembangunan perangkat lunak untuk menjamin bahwa komponen-komponen itu bisa dengan tepat, bisa dengan baik, bisa disusun, begitu. Ya, dan kemudian ada elemen manusianya sendiri, ya, yaitu ada orang-orangnya, pembangunnya, ya, yang terdiri atas tim yang menggunakan tools dan proses untuk setiap elemen configuration management. Ya. Oke, kemudian ada baseline. Ya, baseline itu adalah dasar, gitu ya. Jadi ini digunakan sebagai milestone dalam pembangunan perangkat lunak, ya, yang ditandai dengan delivery dari satu atau beberapa item konfigurasi. Jadi itu baseline. Kemudian ada work product, ya. Work product itu digunakan atau menjadi baseline hanya setelah direview dan kemudian disetujui, ya, oleh bagian quality assurance, ya. Oke. Nah, sekali baseline itu dibangun, ya, untuk setiap perubahan maka harus dievaluasi dan diverifikasi dengan prosedur yang formal sebelum diproses. Gitu. Jadi harus melihat lagi, gitu, kalau baseline-nya sudah disepakati, kalau ada perubahan juga harus melalui tahapan-tahapan yang formal juga. Oke, terus kemudian kita masuk ke fungsi-fungsi dari repository SCM. Ya, yang pertama untuk mengecek integritas dari data, ya, kemudian untuk berbagi informasi
ya antar programmer, kemudian sebagai tool integration ya untuk mengintegrasikan tools-tools yang digunakan, kemudian data integration ya untuk mengintegrasikan data-data, kemudian mengenforce metodologi, jadi supaya metodologinya ditaati dan disepakati ya, dan kemudian untuk standarisasi dari dokumen. Oke, fitur-fiturnya apa aja? Kita lihat di sini ada versioning ya, jadi untuk mencatat versi-versi dari perangkat lunak ya, source code-nya itu kita bisa tahu dia dibuat kapan, oleh siapa, gitu ya, perubahannya apa saja dalam bentuk versi ya. Jadi dia akan melakukan pengendalian terhadap perubahan dari semua work product sebelum dan sesudah dirilis ke customer. Ya, kemudian untuk mengecek atau men-track, menelusuri dependensi dan manajemen perubahan. Ya, jadi antar perubahan-perubahan tadi, versi-versi tadi, ya itu bisa di-track atau ditelusuri. Kemudian requirement tracing, ya penelusuran terhadap kebutuhan. Oke, ya tergantung pada link management menyediakan ability kemampuan untuk mengetrack semua work product ya yang menghasilkan dari spesifikasi kebutuhan tertentu gitu ya, dan kemudian juga mengidentifikasi kebutuhan mana yang dibangkitkan oleh work product. Oke, jadi kita bisa menelusuri ini tuh dihasilkan dari kebutuhan yang mana dan sebaliknya. Kemudian configuration management, melakukan manajemen terhadap konfigurasi, jadi mengumpulkan modul-modul gitu ya, versi-versinya seperti apa, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita set konfigurasinya, terus kemudian di-bundle dan kemudian di-build gitu ya. Jadi kemudian untuk dapat menghasilkan suatu rilis tertentu ya, itu menggunakan manajemen konfigurasi. Dan kemudian untuk melakukan audit trails ya. Jadi memberikan informasi tambahan tentang kapan, di mana, mengapa, dan oleh siapa suatu perubahan itu dibuat. Oke, tujuannya apa? Tujuan dari proses SM adalah untuk mengidentifikasi semua item yang mendefinisikan konfigurasi dari perangkat lunak. Ya, kemudian melakukan perubahan, ya, memanage gitu ya, atau mengelola perubahan dari satu atau lebih dari configuration item. Ya, kemudian memfasilitasi construction dari berbagai macam versi, ya kan, perangkat lunak itu bisa punya banyak versi gitu ya, dan kita coba lihat, kita coba fasilitasi perubahan-perubahan, perbedaan-perbedaan versi itu, ya, sehingga kita juga tahu, bisa menelusuri mana yang kemudian versi yang jalan, mana yang versi yang bagus, mana yang versi yang sudah bebas bug gitu ya. Ya, jadi bisa ketahuan semuanya. Oke, dan kemudian menjamin bahwa kualitas perangkat lunak itu dipelihara selagi konfigurasi itu berubah atau berevolusi gitu. Jadi setiap perubahannya kemudian bisa dijaga, dipelihara, diketahui gitu, mana yang sudah diselesaikan dan memenuhi standar kualitas tertentu. Oke, kemudian kita masuk ke task ya, software configuration management task. Apa saja tugas-tugas dari software configuration management? Di situ ada identifikasi gitu ya, untuk melakukan tracking terhadap versi-versi yang berbeda-beda untuk memungkinkan perubahan yang efisien. Kemudian version control gitu ya, dia melakukan kontrol perubahan sebelum dan sesudah dirilis ke customer, change control ya. Ini otoritas untuk menyetujui dan memprioritaskan perubahan. Kemudian audit konfigurasi ya, untuk menjamin bahwa perubahan itu dibuat secara benar gitu, dan pelaporan ya atau reporting,
laporkan atau memberitahukan kepada pihak-pihak yang lain yang berkepentingan tentang perubahan-perubahan apa saja yang sudah dibuat. Para pembelajar, demikianlah materi pembelajaran untuk sesi ini mengenai Software Configuration Management. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.